teman-teman, bertemu lagi bersama saya Fahrina di podcast Cerdas, Cerita dari Sabang. Di sini saya bersama Ibu Yupi Rosmalasari. Kali ini kita akan membahas tentang obesitas. Apa yang dimaksud dengan obesitas pada anak? Ya, terima kasih Devafa. Yang namanya obesitas pada anak itu adalah kelebihan berat badan dalam bentuk lemak, ya. Jadi berat badan itu ada yang kurang, normal, overweight, dan obesitas. Nah, kalau obesitas ini timbunan lemaknya banyak nih di dalam tubuhnya. Ya, jadi anak-anak yang memiliki cadangan lemaknya terlalu banyak di dalam badannya, ya, itu obesitas ya. Nah, lalu obesitas pada anak ini banyak loh, Devafa. Sekarang jumlahnya, Devafa sering kan ketemu sama anak-anak yang obesitas? Sering ya, kayak itu ya. Nah, pengertiannya. Gitu Bu. Ya. Apa faktor yang dapat menyebabkan obesitas pada anak SD? Ya, faktor penyebab terjadinya obesitas pada anak yang pertama adalah faktor genetik. Itu adalah faktor keturunan yang kemungkinan tidak bisa diubah, tetapi bisa kita kendalikan. Ya, yang kedua adalah faktor dari makanan. Ya, faktor makanannya bisa jadi jumlahnya terlalu banyak, jenisnya pun bermacam-macam. Ada yang terlalu banyak makan manis, terlalu banyak makan berlemak, ya, dan waktunya, ya, makan yang terlalu malam, makan sambil begadang, ya, makan sambil mager, ya. Nah, yang ketiga ini yang paling penting, ini ada olahraga, aktivitas. Ini anak-anak ini kadang kurang olahraga, aktivitasnya enggak main game sambil duduk, ya, disuruh mama papahnya nggak mau, ya. Nah, ini juga salah satu faktor dari penyebab terjadinya obesitas, ya. Gimana deh, Papa kan gimana, suka ini nonton video? Suka main game? Suka. Gerak? Suka. Oke, ya, bagus ya. Lanjut. Jadi teman-teman, supaya nggak terjadinya obesitas, kita harus rajin olahraga ya. Dan kalau disuruh sama orang tua, jangan mager. Yeah. Apa dampak obesitas pada kesehatan anak SD? Wah, ini dampaknya nih, ya. Yang pertama, dampak secara mekanik, ya. Dampak secara mekanik itu adalah karena badannya gede, karena lemaknya banyak, dia misal masuk ke sistem otot. Di otot nanti dia nyeri-nyeri sendi. Lalu udah gitu dia lemaknya banyak di perut. Langsung GERD, ada tuh penyakit lambung. Lalu dia nanti kena lemaknya ada di limpa, perlemakan hati. Nanti nempel lemaknya banyak di jantung, bisa ada sumbatan jantungnya. Nempel lagi di paru-paru, bisa jadi sesek. Itu dampak yang pertama, mekanik. Yang kedua, dampaknya adalah metabolik. Metabolik itu adalah dia banyaknya karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh, ini akan mengubah jalannya metabolisme di dalam tubuh. Misalnya, berubahnya metabolisme ini salah satunya adalah naiknya gula darah. Ya, mengecilnya itu pembuluh darah. Nah, ini yang berdampak yang pada akhirnya nanti misalnya bisa terjadi hipertensi, bisa terjadi kalau gula darahnya naik, bisa terjadi DM. Jangan bilang DM sama hipertensi ada di anak, udah di orang dewasa, di anak pun sekarang sudah ada, ya. Yang ketiga adalah dampaknya mental. Mental ini adalah anak obesitas ini sering kali dibully, ya, karena kegemukan, ya. Kita mungkin kalau bagi kita yang normal badannya biasa aja, tapi buat yang obesitas, aduh aku nggak mau kok disebut si gendut, malu, ya.
lalu udah gitu pipiku cabi gitu ya, kok aku jadi susah gerak. Nah itu dampaknya ya. Jadi dampaknya ada mekanik, ada metabolik, dan ada mental ya. Makanya kadang-kadang yang gemuk suka nggak mau diajak main ya. Iya. Nemuin nggak? Ya, nah itu dampaknya ya. Bagaimana cara mencegah obesitas pada anak SD? Cara mencegah obesitas pinter ya. Gimana ya caranya supaya kita nggak kegemukan? Yang pertama, atur tuh makannya ya. Udah pernah tahu isi piringku kan? Isi piringku itu dimana nanti ada nasi sepertiganya, lalu ditambah dengan buah, ditambah dengan protein, lalu nanti sayurannya juga yang besar. Lihat di isi piringku ya, bagaimana kita harus makan ya. Lalu kita makannya kapan saja ya. Nah yang paling sering nih, kalau karbohidrat kita makan jangan disatuin, nasi, mie, kupat, nasi goreng, nasi. Nah kalau nasi aja, kupat aja gitu ya. Tapi jangan dilupakan protein hewaninya, protein dari nabatinya. Kalian masih anak SD, kalian masih butuh yang namanya protein ya. Sayuran apalagi supaya lebih segar, lalu ditambah dengan buah-buahan. Itu dari makanan. Yang kedua olahraga ya. Yang ketiga aktivitas. Kurangin yang manis-manis ya. Kurangin yang bergoreng, kurangin yang berlemak. Ibu punya jargonnya, sebutnya jamu gendong. Tahu nggak jamu gendong apa? Gak tahu ya. Bisa loh nanti sama Devava dikasih tahu sama teman-temannya. Jamu gendong itu adalah jaga mulut, gerak dong ya, itu ya. Jadi di situ nanti Devava bisa, ayo nanti kumpulkan anak-anak, ayo kita jamu gendong, jaga mulut, gerak dong ya. Oke ya, itu caranya. Oke, lanjut. Apa peranan media digital, video edukasi terhadap obesitas pada anak? Oh ya, sebetulnya peranannya banyak ya. Media apapun itu sangat membantu untuk mencegah atau bisa mengurangi angka obesitas. Ini Ibu punya nih videonya ya. Ini ada nih contohnya dari video edukasi ya. Nah, salah satu video edukasi ini membantu menggambarkan kepada anak SD gimana sih ada seorang anak yang badannya gemuk tapi dia pengen kurus gitu ya. Dia minta temennya kasih saran dong. Nah, kenapa dalam bentuk video? Karena anak SD seneng lihat video ya. Katanya ibu baca-baca tuh, searching. Oh ya, anak SD itu paling senengnya video, paling senengnya gambarnya colorful, terus animasi, bergerak-gerak seakan-akan hidup ya. Makanya kenapa video ini dianggap penting untuk bisa membantu mencegah ataupun mengurangi angka obesitas, supaya anak-anak lihat di videonya, oh kayak gini dong kalau mau jadi sehat, oh kayak gini, oh harus begini. Nanti dia bisa melihat langsung. Gimana? Kamu suka lihat video? Suka. Lebih suka lihat video atau dengar radio? Lihat video. Karena seru aja gitu. Iya, ada gambar yang menarik ya. Nah itu salah satunya. Mudah-mudahan dengan video bisa lebih cepat diterima oleh anak-anak ya. Apa peranan sekolah untuk membantu mengurangi obesitas pada anak? Ini banyak banget nih. Di sekolah ada ibu guru, ada ibu kepala sekolah, ada dokcil. Ya, peranannya banyak. Pertama adalah selalu mengingatkan bagaimana pola hidup sehat. Ya, bagaimana cara mengantisipasi iklan makanan yang cukup banyak. Ya, iklannya banyak yang gak sehat. Nah, ini bagaimana caranya ibu kepala sekolah, ibu bapak guru, dokcil mengarahkan. Lalu jangan lupa ada kantin. Bagaimana menjadikan kantin sehat? Jangan lupa mengingatkan bahwa bekal dari rumah, tapi jangan yang tadi karbonya banyak, harus seimbang ya. Insya Allah peranan sekolah ini sangat akan membantu bagaimana anak-anak bisa makan secara baik, lalu dia juga
bisa mengaplikasikannya bareng dengan teman-teman. Ya, kan kalau makan bareng teman-teman happy ya. Iya. Walaupun terkadang jajanan ya. Iya. Iya, tapi mudah-mudahan dengan adanya dokcil, lalu dengan adanya upaya yang dilakukan oleh sekolah, ini pasti akan didengar oleh anak muridnya. Ya, sukses ya untuk SD Sabang ya. Semoga anak-anaknya sehat. Ya, Amin. Makasih, Bu. Iya. Jadi teman-teman, untuk mencegah adanya obesitas, kita harus rajin olahraga, makan sehat, dan juga kalau disuruh orang tua jangan mager ya teman-teman. Ya, jangan lupa tadi apa? Jamu gendong teman-teman. Apa? Jaga mulut, gerak dong. Ya. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dadah teman-teman. Dadah. Yuk.